Setelah kepergian Letty di scan sebelumnya nih, Dom dan Brian membawa status baru sebagai buronan paling dicari oleh Amerika. Bahkan di scan selanjutnya, yaitu PAS 5 yang akan di-recap hari ini, petualangan mereka akan jauh lebih menegangkan dan beradrenalin loh. Tim yang sempat terpecah belah kini berkumpul kembali demi merubah masa depan yang jauh lebih baik. Di saat Dom dan tahanan lain akan dibawa ke rumah tahanan Lompok menggunakan bus, tiba-tiba Brian dan timnya datang untuk membajak bus tersebut guna membebaskan Dom. Dari kecelakaan yang disengaja itu, hanya Dom yang berhasil kabur dari pengawasan. Alhasil, pemerintah pun menetapkan Dominic Toretto, Mia Toretto, dan Brian O'Connor sebagai buronan baru yang paling dicari. Berminggu-minggu kemudian, Brian dan Mia janjian sama Dom untuk ketemuan di Rio de Janeiro. Lalu, sembari menunggu Dom datang, keduanya pun nampil di kediaman Vince, teman mereka dulu, di mana sekarang pria itu sudah menikah dan dikaruniai anak laki-laki. Di sana mereka langsung disuguhi makan, dan karena Mia ini menyukai anak kecil, setelahnya Mia mencoba menggendong anak Vince sampai tiba-tiba Mia mual dan muntah. Ternyata Mia ini lagi bunting. Cuman karena waktunya belum pas, dia pun memilih untuk menyembunyikannya dulu, terutama dari Brian. Pada obrolan malam itu, tiba-tiba Vince menawari Brian dan Mia sebuah pekerjaan, yaitu merampok mobil mewah di sebuah kereta. Awalnya Brian menolak. Tapi karena menurut Vince ini termasuk pekerjaan yang mudah dan uang imbalan yang nanti akan mereka dapatkan cukup besar, Brian dan Mia pun akhirnya setuju. Pada keesokan harinya aksi perampokan itu pun dimulai. Sebagai permulaan ketika petugas tiket datang, Mia bertugas untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan Brian akan mencuri kunci akses ke segala gerbong. Setibanya di gerbong yang mereka tuju, ditemukanlah 3 mobil mewah yang ternyata adalah mobil sitaan DA atau Badan Penegak Narkoba Amerika Serikat. Beberapa saat kemudian, Vince beserta rombongannya pun datang. Lalu, sesuai arahan dari Brian, mereka pun langsung membobol gerbong kedua dari belakang itu. Dan ketika terbuka, ternyata Dom ikut bergabung dalam pekerjaan ini. Karena mereka hanya punya waktu 2 menit, seorang pria bernama Zizi menyuruh Vince untuk mengambil mobil yang pertama. Sedangkan Zizi sendiri akan mengambil mobil lain, yaitu Ford GD40. Merasa curiga karena Zizi hanya tertarik pada mobil itu, Dom pun melarang Zizi untuk mengambilnya dan membiarkan Mia untuk mengambil alih mobil tersebut. Di sini, Zizi sempat diam karena ia pikir Mia cuma mengambil alih tugasnya. Tapi saat dia melihat Mia membawa kabur mobil tersebut, pertarungan pun akhirnya terjadi. Menyadari agen DIA telah mengetahui, Zizi menangkap Mia. Setelah mengetahui aksi perampokan ini, Brian berusaha merebut mobil milik rombongan Zizi. Tapi sialnya, mobil itu malah menabrak salah satu gerbong dan membuat situasi tambah kaos. Setelah berhasil mengalahkan Zizi dan anak buahnya, Dom bergegas mengambil mobil yang tersisa untuk kabur dari sana, sekaligus menyelamatkan Brian. Di sini, Dom memang berhasil menyelamatkan Brian. Tapi karena ternyata di depan sana ada sungai, mereka pun jatuh dan berakhir ditangkap oleh Brian. Gerombolan orang tidak dikenal. Ternyata yang menangkap Brian dan Dom adalah Hernan Reyes, seorang pengusaha korup paling berkuasa di Rio, pemilik asli mobil Ford GT40 sekaligus bos dari Zizi. Karena mobil itu sangat penting baginya, Reyes menyuruh Dom untuk memberitahu di mana Mia menyembunyikan mobilnya itu. Tapi karena Dom dan Brian tidak mau mengatakan apapun, Reyes menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Sedangkan dirinya sendiri akan mencari Mia. Sayangnya, usaha Reyes gagal nih. Walaupun Brian dan Dom terikat tele besi, tapi ternyata mereka mampu mengalahkan anak buah Reyes, lalu kabur dari sana menuju tempat persembunyian Mia. Di sini, Mia memberitahu bahwa kini mereka sudah menjadi buah ruanan teratas. Karena dari aksi perampokan kemarin,
Ternyata agen DEA telah menjadi korban. Tidak mau tertangkap, Mia menyuruh mereka untuk sekaligus segera pergi dari Rio. Tapi Dom menolak sebelum mereka mengetahui apa sih yang sebenarnya ada di dalam mobil Ford itu. Dan kenapa Reyes begitu menginginkan mobilnya kembali? Ketika Brian dan Dom mulai menyelidiki isi dari mobil Ford tersebut, tiba-tiba Vince datang setelah menghilang tanpa kabar. Vince bilang dia mencoba untuk melindungi Brian, Dom, dan Mia dengan tidak menemui mereka langsung karena anak buah Zizi datang ke rumahnya. Dan alhasil, Vince pun harus menunggu orang-orang itu pergi dulu. Tapi Brian tidak percaya dan langsung marah-marah. Cuman karena Dom tidak ingin ada keributan lagi, Dom menyuruh Brian masuk, sedangkan dirinya akan berbicara dengan Vince. Setelah keadaan mulai tenang, Vince diam-diam menghampiri mobil itu dan mengambil sebuah chip di dalamnya. Ia kira tidak akan ada yang tahu, tapi tiba-tiba Dom datang mempergokinya. Dengan gugup, Vince mencoba menjelaskan kalau awalnya dia juga tidak tahu bahwa ada chip di dalam mobil itu. Cuman karena sekarang dia sudah tahu dan kondisinya sudah kacau, Vince meminta Dom untuk menyerahkan chip itu saja. Dan setelahnya mereka tidak akan berurusan lagi dengan penguasa Corp itu. Merasa telah dibohongi serta marah karena bisa-bisanya Vince mengajak Mia ikut dalam misi ini, Dom menolak dan menyuruh Vince untuk pergi. Namun hal tersebut malah membuat Vince balik marah. Dia kecewa karena dari dulu Dom tidak pernah mau mendengarkan nasihatnya. Sampai kemudian keluarga mereka terpecah dan Letty meninggal dunia. Di tempat lain, usai aksi perampokan kemarin dan terbunuhnya agen DEA, pemerintah menetapkan Brian dan Dom sebagai tersangka. Mereka kemudian menugaskan agen Diplomatic Security Service atau DSS bernama Hobbs untuk menangkap Brian dan Dom. Tapi sebelum itu, dia datang ke TKP untuk memulai penyelidikan ditemani oleh seorang polisi lokal bernama Elena. Esok harinya, Brian mulai mengecek isi dari chip itu, yang ternyata isinya adalah informasi mengenai data finansial dari bisnis narkoba Reyes, termasuk lokasi uang tunai sebanyak 100 juta dolar Amerika Serikat. Setelah mengetahui alasan Reyes sangat menginginkan chip ini, tiba-tiba Zizi dan anak buahnya datang menyerang mereka. Tapi untungnya Mia sudah menyadari lebih dulu sehingga mereka pun bisa kabur dari tempat itu. Di waktu yang sama, anggota DSS datang untuk menangkap Dom dan kawan-kawan juga. Alhasil, selain menghindari serangan dari Zizi, mereka juga harus melawan Hobbs dan anggotanya. Pada aksi kejar-kejaran ini, Dom sempat dihadang oleh Elena. Dia memang anggota dari Hobbs. Tapi karena tiba-tiba Sisi dan gengnya berusaha menembaki mereka, Dom memilih menyelamatkan Elena, lalu pergi begitu saja, sampai tidak sadar kalungnya telah terjatuh. Usai menghindar mati-matian hingga terjun ke rumah warga, Brian, Dom, dan Mia pun akhirnya lolos. Di sini, Dom menyuruh mereka untuk berpencar agar polisi sulit menemukan mereka. Namun karena tiba-tiba Mia mengaku bahwa dirinya sedang hamil anak Brian, Dom pun membatalkan rencana itu dan berjanji akan terus bersama-sama. Gagal menangkap Dom dan kawan-kawan, Hobbs menggeledah tempat persembunyian Dom. Di sana, mereka pun mendapatkan data forensik serta mengetahui pemilik sebelumnya mobil-mobil Kurian yang tak lain adalah Ryan. Sebagai orang lokal, mendengar nama Ryan, Elena langsung memberitahu Hobbs bahwa Ryan ini bukan pengusaha biasa. Dia adalah seorang kriminal dunia. Maka dari itu, selain menangkap Dom, Brian, dan Mia, mereka juga harus meringkus Hernan Ryan. Let's go. Let's put all this mess. Sementara itu di tempat persembunyian mereka yang baru, Dom dan Brian mulai berdiskusi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Brian bilang mereka tidak bisa terus bersembunyi sepenuhnya dan harus segera pergi ke negara yang aman di mana polisi tidak akan menemukan mereka. Mendengar itu, Dom pun langsung mendapatkan ide cemerlang nih. Jadi, karena kini mereka udah tahu lokasi uang tunai milik Reyes, Dom mengajak Brian untuk merampok uang itu saja
dan menggunakannya untuk mulai hidup baru di negara yang aman. Nah, karena misi ini adalah misi yang lumayan sulit, Dom memanggil teman-temannya untuk menjadi tim. Mereka ada Han, Giselle, Tej, Roman, Leo, dan Santos, yang tentu saja memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Dom. Gak pakai basa-basi, Brian dan Dom pun langsung menjelaskan semuanya. Baru saja memberitahu siapa itu Hernan Reyes, tiba-tiba Roman mengundurkan diri karena misi ini bukan bisnis yang ia pikirkan. Cuman, setelah Dom memberitahu nominal uang yang akan mereka rampok, Roman tiba-tiba berubah pikiran dan akan tetap bergabung. Ia juga semakin bersemangat saat tahu uang yang nanti mereka berhasil dapatkan akan dibagi rata oleh Dom, yaitu masing-masing sebesar 11 juta dolar. Diketahui uang tunai itu tersebar ke 10 lokasi yang berbeda. Maka dari itu, sebagai permulaan, Dom dan gengnya pun menyergap salah satu lokasi dan membakar semua uang yang ada di sana. Tujuannya agar Reyes ini merasa takut dan akhirnya menyimpan uang yang tersisa di bank. Dengan itulah, Dom dan gengnya akan lebih mudah untuk merampok semua uangnya. Berita mengenai perampokan itu pun akhirnya diketahui oleh Reyes. Dan sesuai dugaan, Reyes merasa khawatir dengan ancaman Dominic. Cuman, apa yang diperkirakan oleh Dom ini ternyata meleset dikit nih. Di mana Dom mengira bahwa semua uang itu akan disimpan di bank. Tapi ternyata mereka malah membawanya ke markas kepolisian. Setelah diselidiki lebih lanjut, semua uangnya di dalam brankas besar, di mana hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari Reyes. Mengetahui itu Roman dan yang lain berpikir nih, misi ini akan sulit untuk dilanjutkan, tapi tidak bagi Dom. Dengan segala obsesinya untuk mendapatkan uang itu, dia menyuruh Giselle untuk mencuri dana markas polisi itu, dan setelah berhasil mendapatkannya, mereka pun mulai menyusun rencana yang baru. Belum berencana untuk melihat bagaimana bentuk dari brankas itu, dia menugaskan Roman untuk menyamar sebagai seorang agen FBI, lalu berpura-pura ingin meletakkan barang bukti kejahatan. Yang sebenarnya, di dalam kotak itu adalah sebuah mobil remote control yang sudah dipasangi kamera pengintai. Karena tempat penyimpanan itu terletak di ruang yang sama dengan brankas, Tej yang mengendalikannya pun tidak perlu susah-susah mencarinya lagi. Dan kini diketahuilah bahwa mereka berniat membuat duplikat brankas yang nanti akan menjadi salah satu pendukung rencana mereka. Di hari berikutnya, giliran Leo dan Santos, mereka bertugas untuk meledakkan pipa septic tank. Biar apa? Biar mereka bisa menyamar sebagai petugas kebersihan. Jadi rencananya Leo dan Santos ini akan mencuri akses seluruh CCTV di tempat itu. Tapi setelah berhasil, mereka malah semakin bingung nih, karena markas polisi itu menggunakan kamera CCTV yang cukup canggih. Tidak mau menyerah begitu saja, Dom mengajak Brian untuk mencari mobil baru. Mereka harus memiliki mobil yang lincah, agar saat masuk ke markas polisi, mereka tidak akan terlihat CCTV. Dan untuk mendapatkannya, Brian dan Dom akan mengikuti sebuah balap liar, di mana taruhannya adalah sebuah mobil Porsche. Ternyata balapan itu bukan sesuatu hal yang susah untuk Dom dan Brian. Dalam waktu sekejap, mereka pulang karena telah berhasil memenangkan balapan. Lalu selanjutnya, mereka pun mulai latihan. Di tengah-tengah latihan, brankas tiruan akhirnya tiba. Tapi sebelum menggunakan benda ini, Han dan Giselle ditugaskan untuk mendapatkan sidik jari Reyes terlebih dahulu. Yang tentunya hanya sidik jari itulah yang bisa membuka brankasnya. Nothing like the easy stuff. Let's go. Singkat cerita, sesampainya Han dan Giselle di lokasi Reyes berada, Han sempat bingung nih, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan sidik jari Reyes kalau pria itu saja dijaga oleh 6 bodyguard. Apakah mereka harus minta bantuan orang-orang di sana juga? Di sini Giselle langsung menolaknya. Mereka tidak perlu repot-repot minta bantuan, karena ini adalah tugas yang mudah, dan hanya wanita seperti dirinya lah yang bisa melakukannya. Yap, sesuai perkataan Giselle tadi, tugas ini sangatlah mudah, hanya bermodalkan cangcut. Sidik jari Reyes bisa dengan mudah Giselle dapatkan. Namun,
Baru saja mereka tertawa senang. Tiba-tiba Mia memberi info bahwa kini Hobbs berhasil melacak keberadaan mereka. Setelah melihat wajahnya, Brian sangat mengenal Hobbs karena dulu ketika FBI kesulitan menemukan seseorang, Hobbs lah orang yang mereka butuhkan. Karena Hobbs ini adalah orang yang tidak bisa diremehkan, Dom mengambil cara lain untuk menghindar. Jadi dia sengaja kembali ke arena balap nih, bukan untuk balapan, tapi untuk membuat Hobbs terpojok, karena bukan hanya dia dan timnya saja yang bersenjata, tapi semua orang yang mengikuti balapan itu juga mempunyainya. Tidak mampu melakukan apapun, Hobbs pun mundur dan akan mencari hari lain untuk menangkap Dom. Nah, saat mereka mau pulang, Dom melihat kalung miliknya tiba-tiba telah dipakai oleh Elena. Dan karena kalung itu sangat berarti bagi Dom, Dom pun mengikuti Elena sampai dia pulang ke rumah, lalu diam-diam masuk untuk merebut kalungnya. Mencoba melanjutkan latihan yang kemarin, ternyata hasilnya tidak jauh lebih baik nih. Alhasil, mereka pun mencuri beberapa mobil polisi agar misi bisa tetap berjalan sesuai rencana. Keesokan paginya Mia terlihat sedang sibuk belanja di pasar, tapi beberapa saat kemudian, Vince tiba-tiba mengajaknya untuk pergi. Karena ternyata anak buah Raya setengah mengejar Mia pun lalu diantar pulang ke tempat persembunyian oleh Vince. Awalnya Brian sempat mau marah nih, tapi setelah Mia menjelaskan semuanya, Brian pun langsung berterima kasih. Malam itu, 24 jam sebelum aksi perampokan, dimulai Dom dan gengnya membuat pesta makan kecil-kecilan. Selain Brian mengumumkan kehamilan, Mia pesta itu juga sekaligus menyebut keikutsertaan Vince. Karena dia sudah menyelamatkan Mia dari bahaya. Saat hari yang ditunggu-tunggu tiba, Dom membagi tim menjadi dua. Tim pertama terdiri dari Roman, Tej, Han, Giselle, Leo, dan Santos. Mereka mengambil misi pertama dengan mengendarai mobil polisi. Sedangkan Dom, Brian, Mia, dan Vince tetap berada di tempat persembunyian. Sampai menunggu abah-abah dari mereka. Tapi baru saja tim satu pergi, tiba-tiba. Dalam penyergapan ini, Brian mengajak Mia untuk kabur, sedangkan Dom mengajak Hobbs berduel karena dia telah sengaja menabrak mobil kesayangannya. Pertarungan itu terjadi dengan sangat brutal, tapi karena Dom sedang dalam keadaan sangat marah, dia pun berhasil mengalahkan Hobbs. Walaupun ujung-ujungnya mereka tetap tertangkap dan anggota yang lain, rencananya mereka akan dibawa ke bandara untuk diekstradisi ke Amerika Serikat. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba anak buah Reyes menyergap mereka. Pada kondisi terdesak ini, Hobbs dan anak buahnya pun terpaksa turun untuk melakukan serangan balik. Tapi sialnya mereka gagal, dan yang terjadi adalah banyak anak buah Hobbs yang menjadi korban. Melihat anak buah Reyes semakin banyak yang datang, Elena terpaksa membebaskan Dom dan kawan-kawan. Tapi bukannya kabur, mereka justru membantu Hobbs menghabisi anak buah Reyes. Lalu membawa Hobbs kabur dari sana sebelum ada serangan susulan. Dalam perjalanan pulang, Dom baru sadar kalau Vince terkena tembakan di bagian perut. Sadar kalau dirinya tidak akan selamat, Vince pun mencoba berpamitan dengan Dom. Dia juga meminta Dom untuk berjanji akan merawat anak dan istrinya dengan sebaik mungkin. Kepergian sang sahabat tentu saja membuat keadaan semakin tidak karuan. Elena dan yang lain bahkan menyarankan Dom untuk kabur saja, daripada harus mati sia-sia di tangan anak buah Reyes. Namun sayangnya, Dom tetap bersikeras ingin tetap melanjutkan misinya. Dia bilang, jika yang lain gak mau ikut, ya udah dia sorang-sorangan. Tapi tiba-tiba Hobbs memutuskan untuk bergabung, karena ingin balas dendam akan terjadi di bagian perutnya, lalu disusul oleh yang lain karena termotivasi oleh semangat mereka berdua. Singkat cerita, misi perampokan pun kembali dimulai. Karena mendapatkan dukungan dari Hobbs, Dom merubah alur perampokannya menjadi terang-terangan nih. Dibantu dengan kendaraan lapis baja milik Hobbs, mereka membobol dinding markas polisi tempat berangkas disimpan.
Yang selanjutnya, berangkas itu dikaitkan dan ditarik oleh Brian dan juga Dom menggunakan mobil. Di sepanjang jalan, Brian dan Dom sengaja menggoyang-goyangkan berangkasnya untuk menghalangi mobil-mobil polisi yang mengejar mereka. Sambil mendengarkan arahan dari Mia, sedangkan di sisi yang lain, Han dan Roman juga turut membantu. Mereka menabraki mobil polisi menggunakan mobil polisi yang berhasil mereka curi. Tiba di jembatan, Dom berkata, "Mulai ragu nih karena kecepatan mobil mereka tidak akan berhasil membawa kabur berangkas itu." Alhasil, Dom pun menyuruh Brian untuk pergi, sementara dirinya akan menangani masalah ini sendirian. Awalnya Brian menolak, tapi tiba-tiba Dom sudah melepaskan pengai dari mobil. Brian dan langsung balik arah untuk menabrakan berangkasnya ke arah mobil-mobil polisi. Setelah rencana pertamanya berhasil dan ketika anak buah Reyes hampir membunuhnya, Dom dengan cepat keluar dari mobil setelah menggulingkan berangkas itu hingga berhasil mengenai mobil Reyes. Usai semua kekecauan tersebut, Sisi keluar dari mobil dan berniat membunuh Dom, tapi Brian datang tepat waktu dan membunuh Sisi terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Hobbs dan Elena pun datang. Setelah mengeksekusi Reyes sebagai balas dendam, Hobbs menyuruh Dom dan Brian untuk meninggalkan Rio de Janeiro. Itu adalah bentuk terima kasih Hobbs kepada Dom, tapi dengan syarat Dom harus meninggalkan berangkas itu dan jangan mengincarnya lagi. Setelah Brian dan Dom pergi, di sini Hobbs mulai curiga nih. Dom terima-terima aja ya, berangkasnya disita. Ketika berangkas itu dibuka, ternyata Dom dan Brian berhasil menukar berangkas yang asli dengan yang palsu lalu disembunyikan dalam truk sampah. Sekembalinya ke tempat persembunyian, berangkas yang berhasil mereka buka, uangnya langsung dibagi rata oleh Dom, termasuk bagian piens yang Dom berikan kepada istri dan anaknya. Lalu, usai hari itu, kehidupan mereka pun menjadi jauh lebih baik. Mereka menggunakan uangnya untuk hal-hal yang mereka sukai. Roma dan Tej tampak membeli mobil mewah yang hanya diproduksi 4 unit saja di dunia. Di sisi lain, ada Han dan Giselle yang memilih traveling ke berbagai negara bersama-sama. Sedangkan Brian, Mia, Dom, dan Elena yang kini mulai dekat dengan Dom, pergi ke pulau tropis dan menjadikan tempat itu sebagai rumah baru untuk mereka. Di saat para buronan itu sedang menikmati hidupnya masing-masing, Hobbs yang sedang sibuk di kantornya tiba-tiba diberi berkas berisi informasi tentang pembajakan konvoi militer di Berlin, yang mana dalam berkas itu salah satu pelakunya adalah Letty, dan di sini Hobbs pun yakin kalau Letty masih hidup.